teman-teman dosen pasti bertanya ya, bagaimana sih caranya biar kita itu bisa lolos hibah penelitian ya, ataupun pengabdian di hibah dikti ataupun di mungkin Kemendikbudristek ya sekarang. Mau tahu caranya bagaimana? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan bagaimana caranya, tipsnya biar proposal kita itu ketika kita mengajukan proposal penelitian maupun proposal pengabdian itu bisa diterima ya, atau bisa lolos lah melalui setelah direview oleh reviewer Kemendikbudristek ya. Nah, pada video ini saya mau sedikit sharing ya, saya tidak berbicara tentang nilai proposal, isi dari proposal tersebut ya, tetapi ada poin-poin penting yang harus Bapak Ibu pahami ketika kita mau membuat sebuah proposal penelitian ataupun proposal pengabdian. Itu ada 4 hal yang harus dipahami dulu ya, agar nanti para reviewer itu percaya dan mau memberikan dana untuk dikelola menjadi sebuah dana penelitian maupun dana pengabdian. Nah, kebetulan saya pernah beberapa kali mendapatkan hibah penelitian maupun hibah pengabdian. Nah, dari situ saya berkaca kepada atau mengikuti 4 poin syarat ini ya. Ini saya juga mendapatkan informasi ini dari reviewer penelitian maupun pengabdian. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu adalah kita harus mengecek SINTA skor pribadi masing-masing. Saya belum pernah ya mengupload video saya terkait dengan peningkatan peningkatan skor di SINTA ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum mengupdate skor SINTA-nya ya, skor SINTA masing-masing, maka sebelum mengajukan proposal penelitian ya untuk tahun depan, maka usahakan skor SINTA-nya itu harus lebih tinggi ya. Nah, bagaimana untuk bisa meningkatkan? Ya, harus lebih banyak memperbanyak publikasi-publikasi. Nah, dari perbanyak publikasi-publikasi ini, Anda, Bapak Ibu, bisa mengupdate ya. Nah, sayangnya akan terekod itu bukan hanya ketika kita mempublikasi, tetapi semakin banyak disitasi, itu juga akan meningkatkan reputasi skor SINTA kita masing-masing. Tuh. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus memperhatikan klaster dari perguruan tinggi kita masing-masing. Nah, kita tidak bisa memaksakan nih, misalnya kita ada di klaster Madya, kemudian kita mau memaksakan ke klaster yang lebih tinggi ya. Nah, kalau kita memaksakan klaster yang lebih rendah, nah itu juga tidak baik juga. Jadi mainlah sesuai dengan klaster-klasternya. Nah, biasanya itu sudah disesuaikan ya. Jadi Kemendikbudristek itu sudah memberikan klaster-klaster di masing-masing universitas dan biayanya sudah juga disesuaikan dengan klaster-klaster tersebut. Nah, oleh karena itu Anda harus bermain di klaster-klaster tersebut ketika mengajukan proposal penelitian maupun proposal pengabdian. Ya, kita tidak bisa tadi ya, seperti yang sudah saya bilang, kita tidak bisa menaikkan level kita ya, misalnya karena di klaster yang lebih tinggi itu nilai dana penelitiannya lebih banyak, kemudian kita tidak bisa langsung saya mau yang ini tidak semacam itu ya. Jadi kita bisa bermain, sekali lagi ya, kita bisa bermain pada klaster perguruan tinggi kita masing-masing. Kemudian yang tidak kalah penting, yang ketiga itu adalah kita harus mengecek syarat-syarat hibah yang sudah dipenuhi. Nah, dari mana? Biasanya di dalam buku panduan buku penelitian, hibah penelitian maupun hibah pengabdian itu kan ada syarat-syaratnya ya. Kalau misalnya jabatan fungsionalnya yang ini, itu syaratnya seperti apa, jabatan fungsional yang ini itu syaratnya seperti apa. Nah, itu kadang teman-teman dosen yang pernah saya perhatikan itu tidak diperhatikan ya.
kadang kalau saya lihat ya teman-teman dosen itu hal yang semacam itu tidak diperhatikan, padahal itu penting banget ya. Jadi penting bagi Bapak Ibu dosen kita semua, kalau kita mau mengajukan hibah penelitian maupun hibah pengabdian, itu kita harus membaca yang namanya buku panduan tersebut ya. Ada kalanya misalnya sebenarnya ketuanya itu lebih cocoknya itu adalah yang lektor kepala. Tetapi posisinya kita itu adalah yang lektor, sehingga kita mau memaksakan bahwa kita sebagai ketua, maka yang lektor kepala itu dijadikan anggota. Nah, itu sudah menyalahi aturan, sehingga menyebabkan kita tidak bisa lulus ya, atau tidak bisa lolos dari hibah penelitian tersebut. Nah, sekali lagi saya tekankan, kita harus mengecek setiap syarat untuk ke hibah-hibah penelitian maupun pengabdian. Nah, yang keempat itu adalah kita mempersiapkan draft proposal penelitian. Nah, di dalam draft proposal penelitian ini, saya anggap ini adalah sebagai key point ya, yang paling utama yang harus diperhatikan. Jadi bukan kita asal menulis saja menjadi sebuah proposal penelitian, tetapi saya kasih clue-nya, buatlah kesan pertama pada reviewer bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan penelitian. Nah, di mana di bagian judul itu Anda harus sudah memberikan nih kesan menarik buat para reviewer bahwa ini harus mendapatkan dana hibah ini yang semacam ini. Nah, semacam itu. Jadi kemudian yang harus di-push juga di dalam proposal itu adalah di bagian metodenya. Nah, di bagian metodenya itu kan akan muncul ya, metode apa yang Anda akan lakukan, kemudian dianalisis data itu setelah terkumpul dianalisisnya seperti apa, kemudian itu adalah Anda mau melakukan penelitian ini itu berapa lama. Nah, itu logis apa enggak gitu ketika mengumpulkan data itu. Nah, kemudian yang terakhir di dalam proposal itu adalah target luaran. Ya, target luaran di sini penting banget kalau kita berbicara tentang target luaran, karena di dalam hibah penelitian itu sudah ditentukan bahwa kalau dengan dana sekian, kemudian penelitian sekian, itu adalah target luarannya adalah misalnya di jurnal internasional bereputasi, ataupun di jurnal Q berapa. Nah, itu yang harus dipenuhi ya. Nah, syukur-syukur di dalam proses penelitian saudara itu Anda bisa menghasilkan lebih dari apa yang disyaratkan. Jadi kalau misalnya yang disyaratkan itu adalah 2 paper misalnya ya, nah Anda ternyata bisa memproduksi 3 paper. Nah, itu kesempatan untuk tahun kedua itu jauh lebih besar, akan mendapatkan lagi. Jadi berarti dengan dana semacam ini, dengan dana sekian itu Anda bisa mendapatkan begitu banyak luaran publikasi ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk terus nonton video saya sampai full ya, baik itu video ini maupun video-video saya yang lain. Karena jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya, biar nanti setiap video yang update dari saya, Bapak Ibu bisa mendapatkannya duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.